Kita sudah mendapatkan ilmu yang pertama, yaitu ilmu yang merupakan kekuatan dari keimanan kita terhadap takdir, mengembalikan musibah yang menimpa itu kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, dan melihat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala semata yang menjadikan orang yang mendolimi kita itu bisa mendolimi kita. Pandanglah siapa yang menjadikan hal itu terjadi, dan tidak usah melihat perbuatan mereka kepada kita. Kita pasti akan beristirahat, tenang terhadap berbagai gangguan itu. Yang kedua, الثاني أن يشهد ذنوبه وأن الله إنما سلطهم عليه بذنبه كما قال الله تعالى وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ فَإِذَا شَهِدَ الْعَبْدُ أَنَّ جَمِيعَ مَا يَنَالُهُ مِنَ الْمَكْرُوهِ فَسَبَبُهُ ذُنُوبُهُ اشتغل بالتوبة والاستغفار من الذنوب التي سلطهم عليه عن ذنبهم ولومهم والواقعة فيهم وإذا رأيت العبد يقع في الناس إذا آذوه ولا يرجع إلى نفسه باللوم والاستغفار فاعلم أن مصيبته مصيبة حقيقية وإذا تاب واستغفر وقال هذا بذنوبي صارت في حقه نعمة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلمة من جواهر الكلام لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن عبد إلا ذنبه وروي عنه وعن غيره ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. Sisi yang kedua, kata beliau rahimahullahu ta'ala, hamba mampu syuhud, menyaksikan. Kita sudah jelaskan kalimat syuhud bukan sekedar memahami, bukan sekedar mengetahui, tetapi sangat meyakini. Dengan keyakinan yang betul-betul dia mampu melihat dalam kenyataan dalam hidupnya. Sebagaimana dalam sisi yang pertama, hamba mampu syuhud. Di sisi ini pun beliau mengungkap kalimat ini, ayyashhada dzunubah. Hamba syuhud, sangat meyakini dosa-dosanya. Jadi kalau ada orang yang menyakiti kita, menzalimi kita, menimpakan musibah kepada kita, gunakan ilmu kedua ini. Arahkan fikiran kepada dosa kita. Kepada pelanggaran kita, kepada kekeliruan kita, sehingga kita pun sangat yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka bisa menguasai kita, bisa menimpakan musibah kepada kita, itu karena dosa kita.
dosa hamba. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asaba min musibah." Tak ada satupun musibah yang menimpa. Fabima kasabat aydikum, kecuali pasti disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan kalian. Wa ya'fu an katsir, dan Allah akan memaafkan banyak. An katsir, banyak pelanggaran, banyak perbuatan, banyak manusia Allah Subhanahu wa taala maafkan. Titik pendalilan dalam ayat ini, Allah menegaskan tak satu pun musibah, apakah yang ditimpakan orang secara sengaja atau yang tidak ada campur tangan manusia di dalamnya, itu musibah. Apapun yang menimpa, fabima kasabat aydikum, maka pasti disebabkan oleh tangan-tangan kalian. Sebabnya ada pada kalian, dosa. Ini terlepas dalam permasalahan dia benar atau saya benar. Yang jelas kita punya dosa, kita punya kekeliruan. Akibat dosa kekeliruan itu terjadi musibah. Kita punya kekurangan, kita punya cacat. Cacat itu yang menjadi sebab Allah menjadikan mereka melakukan kezaliman kepada kita. Ada orang yang mencuri barang kita. Jangan buru-buru langsung mencaci maki pencuri. Benar pencuri itu salah, tidak akan mungkin ada yang bisa mengakui bahwa itu benar itu mencuri. Tetapi cara yang terbaik adalah kembalikan kepada diri. Ada kesalahan saya. Makanya Allah jadikan pencuri ini bisa mencuri. Ada orang yang memfitnah kita. Fitnahan orang kepada kita jelas pelanggaran. Kita di atas kebenaran, tetapi sikap yang terbaik, jangan lihat dulu fitnahannya orang, kezalimannya orang kepada kita. Kembalikan dulu kepada diri kita. Ada kekeliruan kita, ada kekurangan kita, ada cacat kita. Itu sebab ini cara berpikir hebat dalam menghadapi gangguan manusia. Beliau jelaskan lebih jauh sisi yang kedua ini. Maka jika hamba telah mampu syuhud, menyaksikan, yakin betul bahwa segala sesuatu yang menimpa dia berupa perkara-perkara yang dia tidak sukai, sebabnya adalah dosa-dosanya, maka di sanalah hamba akan menyibukkan diri dengan taubat dan istighfar terhadap dosa yang menjadi sebab Allah menjadikan mereka bisa menguasai dan menimpakan kezaliman kepada kita. Kita akan sibuk beristighfar dari perbuatan mencela mereka yang menyakiti kita, mencaci mereka, membalas kezaliman mereka kepada kita. Jadi sibuk kita justru kepada istighfar. Kalau begini cara berpikirnya. Tapi kalau yang kita lihat perbuatannya orang, tunggu. Begitu ada kesempatan sudah terjadi. Tidak akan ada habisnya. Putus rantai yang sangat disukai oleh syaitan dengan kekuatan kesabaran. Sebab terjadinya musibah banyak, tapi yang jelas kekeliruan kita menjadi satu dari sebab utama. Si A menzalimi kita, mungkin karena kita pernah menzalimi si B.
Ada manusia yang memfitnah kita. Mungkin ada hak anak istri kita yang kita lalaikan. Harus kembalikan kepada dia. Kalau orang mengembalikan kepada diri, maka akan lahir sikap yang sangat hebat. Lahirlah istighfar, lahirlah taubat. Ini luar biasa. Hampir seluruh manusia gugur dalam kondisi ini. Banyak-banyak ketika ada orang yang memfitnah, ada yang begini, ada yang begini, itu apa? Tapi di sini Syekh menuntun kita justru kemana? Dengan kemampuan ilmu ini, dengan kehebatan ilmu ini, kita justru diarahkan kepada ibadah istighfar. Kata beliau lebih jauh, memahamkan perkara ini. Dan jika engkau melihat hamba membalas manusia ketika manusia mengganggu dia, ketika manusia menyakiti dia, dia justru membalasnya, menjatuhkan juga gangguan kepada manusia, dan dia tidak kembalikan kepada dirinya, melihat cacatnya, tidak beristighfar segera, ketahuilah, kata Syekh, musibah yang menimpa orang itu adalah musibah yang sebenarnya. Jadi saat orang memfitnah itu musibah, tapi ini sebenarnya belum tentu jadi musibah. Nanti jadi musibah betul kalau kita berpancing membalas juga. Iya, ini jadi musibah yang sebenarnya sudah. Kalah betul sudah. Jadi saat orang menimpakan musibah kepada kita, itu belum tentu jadi musibah. Boleh jadi kenikmatan, boleh jadi sebab penghapus dosa, boleh jadi, banyak sekali kemungkinan. Tapi kalau kita justru membalasnya, itulah musibah yang sebenarnya. Lihat ikhwan, bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam ketika dilempar oleh kaumnya sampai bercucuran darah di mukanya, justru mendoakan, memintakan ampun. Perlu kesabaran. Dan ingat, hanya orang yang tertimpa musibah yang diberi kesempatan untuk sabar. Kalau tidak ada orang yang mengganggu kita, mau sabar karena apa? Sabar itu menahan. Kalau tidak ada yang mengganggu dan menyakiti, kita apa yang akan kita tahan? Ada orang tenang-tenang saja, memang tidak ada yang ganggu. Itu bukan sabar dan rendah nilainya. Tapi ketika ada yang mengganggu, menggerogoti kita, menggoncang kita, memancing kita, memicu kita, kita tetap tenang. Justru apa? Pancingan itu yang arahnya bisa menyesatkan kita, justru kita gunakan sebagai apa? Kekuatan untuk beristighfar. Lihat hebatnya cara berpikir ini. Jadi kalau dia balas, dapat musibah yang sebenarnya. Kata Syekh lebih lanjut, dan jika dia bertaubat, dapat musibah, diganggu orang, dia yakin tidak lepas dari kesalahan saya. Walaupun dalam perkara yang dihadapi dia yang benar misalnya, orang itu salah jelas, dicuri barangnya, difitnah, di ini apa, orang itu salah jelas, tapi tetap cara berpikir orang yang berakal, cara berpikir orang-orang yang hebat,
cara berpikir orang-orang yang mempunyai jiwa yang besar, yang mempunyai kedewasaan yang sangat hebat, cara berpikir salafi yang sejati, justru harus mengembalikan dulu kepada dirinya. Itu kedalaman ilmu. Wa ma asabakum min musibah illa bima kasabat aydikum. Yakini ayat itu. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali pasti disebabkan oleh tangan-tangan kami. Lahirnya ilmu ini melahirkan tindakan taubat dan istighfar. Akhirnya dia mengatakan, ini dengan sebab dosa-dosa saya. Siapa yang sampai dalam kondisi ini, maka musibah itu pada dirinya akan berubah menjadi nikmat. Akan berubah menjadi nikmat. Al-ikhwah rahimakumullah, tanpa sebab setiap hamba harus masuk ke dalam ma'rifatun nafs, mengenal dirinya. Tanpa musibah yang menimpa, hamba memang harus terus menerus melihat cacat dan kekurangannya. Tetapi saat terjadi musibah, sangat dituntut hamba untuk melihat kekurangannya, dan kondisi itu adalah kondisi yang akan mengantar hamba untuk lebih hebat melihat kekurangannya. Hamba akan lebih hebat melihat kekurangannya, cacatnya. Sehingga ikhwah, lahirlah ma'rifatun nafs yang lebih dalam. Ini sebenarnya ikhwah adalah bukti dari kesempurnaan tauhid seseorang. Coba perhatikan ayat ini. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidambik walil mu'minina wal mu'minat, sampai akhir ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka ilmuilah ya Muhammad bahwa la ilaha illallah. Ini sudah jadi nabi dan rasul, tetap diperintah untuk mengilmui la ilaha illallah, untuk mengokohkan tauhid. Menyusul perintah kedua, wastaghfir lidambik, mintalah ampunan terhadap dosa-dosa engkau. Walil mu'minina wal mu'minat, dan dosa-dosanya orang-orang beriman, lelaki dan wanita. Dua perintah kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Perintah pertama, perintah untuk memperhebat, memperdalam, memperkokoh, menyempurnakan la ilaha illallah. Kemudian menyusul perintah beristighfar. Perintah istighfar berada dalam urutan kedua. Kenapa? Sebab semakin hebat kita mewujudkan la ilaha illallah, pasti semakin hebat kita beristighfar. Dan di antara bukti hebatnya la ilaha illallah seseorang dalam beristighfar, saat orang melakukan kezaliman, kesalahan, fitnahan kepadanya, justru dia mampu menggunakannya untuk beristighfar. Lihat ya, kedalaman fikiran, keluasan jiwa, kejernihan tauhid, dan benarnya amalan, dekatnya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan memasukkan hamba ke dalam jenjang ini.
Lebih jauh kata beliau. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang merupakan kalimat min jawahiril kalam, kalimat yang merupakan mutiara-mutiara terindah dari kalimat. Ali radhiyallahu anhu mengatakan, la yarjuwanna 'abdun illa rabbah wa la yakhafanna 'abdun illa dambah. Jangan seorang hamba pun mengharap kecuali hanya kepada Tuhannya, dan jangan seorang hamba pun takut kecuali hanya terhadap dosanya. Ini kalimat menunjukkan kesempurnaan akal. Kalau yang kita pikirkan orang begini, berarti apa? Kita lebih takuti orang itu. Yang menunjukkan kita kalah duluan kalau begitu. Tapi kalau kita justru menggunakan kezaliman mereka untuk melihat diri dan melihat cacat dan kekurangan kita, betul-betul menjadi bukti bahwa takut kita adalah takut terhadap dosa. Takut kita kepada Allah adalah karena bahaya dari dosa. Al-ikhwah rahimakumullah. Dan diriwayatkan dari beliau serta yang lainnya, sanadnya dipermasalahkan yang ini, tetapi maknanya benar. Tak satu pun bala yang turun kecuali disebabkan oleh dosa, dan tak satu pun bala yang terangkat kecuali disebabkan oleh taubat. Ini kalimat benar. Kalau orang punya ilmu ini, maka setiap ada bala yang menimpanya, dia harus lihat cacat dan kekurangannya, dosa-dosanya. Terus untuk mengangkat bala ini, maka dia harus masuk ke dalam lingkup istighfar. Al-ikhwah rahimakumullah. Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam satu majlis kadang beristighfar sampai 70 kali. Beristighfar sampai 70 kali dalam satu majlis. Padahal apa kesalahan beliau? Istighfar adalah ibadah besar, jenjang penghambaan yang sangat hebat, yang menunjukkan kesempurnaan ikhlasnya hamba, kehebatan tauhidnya hamba. Itu istighfar. Dan dengan ilmu yang baru kita dengar, kita mampu menggunakan kezaliman orang kepada kita, upaya orang menyakiti kita, fitnahan orang kepada kita, cercaan orang kepada kita, apakah terhadap diri kita langsung, terhadap keluarga kita, terhadap harta kita, terhadap usaha kita, terhadap dakwah kita, terhadap orang-orang yang berhubungan dengan kita. Kita justru bisa menggunakannya untuk apa? Masuk ke dalam ibadah besar, ibadah istighfar. Banyak-banyak orang kemana arahnya? Banyak-banyak orang arahnya kemana? Kalau dia berhasil selamat tidak membalas, maka arahnya kemana? Justru dia arahkan orang itu harus banyak bertobat. Baguslah diharapkan orang itu bertobat. Tetapi yang disebutkan oleh Syekh justru lebih hebat. Arahnya justru kita yang disuruh bertobat. Kenapa bisa? Sebab ilmunya adalah ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Wa ma asabakum min musibah
fabima kasabat aydikum. Dan tak ada satupun musibah yang menimpa kalian kecuali pasti dengan sebab perbuatan tangan-tangan kalian. Lihat lanjutan ayatnya, wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan. Kenapa disebut kata maaf? Setelah menyebutkan sebab musibah, supaya melalui kesadaran ini lahir taubat, minta maaf dan berbahagialah. Sebab Allah ya'fu an katsir. Lihat ya. Jadi kita tidak hanya selamat dari akibat dari kezaliman orang kepada kita, bukan hanya sekedar lenyap, gelisah, gundah gulana, tapi justru kita robah semua itu, masuk ke dalam zona penghambaan tiada tandingannya. Ibadah istighfar. Tetapi ketika orang menyakiti kita, kemudian langsung itunya orang terus yang kita ingat, sudah kita tidak akan pernah sadar bahwa dosa kita sebenarnya melalui peristiwa ini Allah ingin tegur kita. Akhirnya kita tidak akan pernah bisa memperbaiki diri. Ada yang memfitnah kita, ada yang mengambil barang kita, ada yang memukul kita, ada yang merusak perdagangan kita. Kalau itu terjadi, maka hadapi dengan keyakinan bahwa ini disebabkan oleh dosa. Yakin. Kalau kita yakin disebabkan oleh dosa, maka kita pun yakin saya harus segera berlepas dari dosa. Astagfirullah. Astagfirullah. Jadi justru melahirkan kesibukan terhadap diri, bukan sibuk mengurus orang. Al-ikhwah rahimakumullah. Dua, dan dua ini menyatu, tidak bisa dilepas. Kemudian dalam uraian yang kedua ini kita mendapatkan ilmu musibah yang sebenarnya. Musibah yang sebenarnya justru kalau kita tidak kembalikan kepada diri, membalas, ini musibah yang sebenarnya. Dan orang penjahat yang kalau kejahatannya sudah sampai ke dalam tingkat makar licik betul, justru musibah yang sebenarnya ini yang mereka cari. Dia memfitnah kita sengaja memang, dan dia tahu itu dusta. Yang dia inginkan adalah bukan fitnahan ini. Sebab dia tidak tahu fitnahan, dia tahu betul fitnahan ini tidak akan pernah terbukti. Tapi yang dia inginkan adalah sikap dari keluarnya berita itu, yang akan menghantam kita, menggelisahkan kita. Itu dia inginkan. Kalau kita tidak munculkan itu, menang. Ini akan diurai dalam kaidah-kaidah selanjutnya. Baik, ucapan Ali bin Abi Thalib tadi yang beliau katakan sebagai mutiara kalimat yang terindah. La yarjuwanna 'abdun illa rabba. Jangan seorang hamba pun mengharap kecuali hanya kepada Tuhannya. Wa la yakhafanna 'abdun illa dhanba.
Dan jangan seorang hamba pun takut kecuali hanya terhadap dosanya. Coba ikhwah hidup di atas ini. Jangan justru hidup mengharapkan pujian manusia, keridhaan manusia, dan takut hidup justru di atas takut terhadap ancaman manusia, takut terhadap tahdirnya manusia, pertakutannya manusia. Yang harus kita takuti adalah dosa kita. Inilah yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang harus kita dapatkan harapkan adalah pujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah akan mendatangkan ridha Allah, kebahagiaan untuk kita. Yang ketiga, ayashhadul 'abdu husna thawabi alladhi wa'adahu Allah liman 'afa wa sabar. Kama qala Allah ta'ala, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Walamma kana an-nasu 'inda muqabalati al-adha thalathata aqsam: zalim ya'khudhu fawqa haqqi, wa muqtasid ya'khudhu biqadari haqqi, wa muhsinun ya'fu wa yatruku haqqah. ذكر الأقسام الثلاثة في هذه الآية، فأولها للمقتصدين، ووسطها للسابقين، وآخرها للظالمين. ويشهد نداء المنادي يوم القيامة ألا ليقم من وجب أجره على الله فلا يقوم إلا من عفا وأصلح. وإذا شهد مع ذلك فوت الأجر بالانتقام والاستيفاء سهل عليه الصبر والعفو. Sisi yang ketiga, ketika ada orang yang menzalimi kita, apakah dalam urusan bisnis, menyakiti kita dalam urusan keluarga, dalam dakwah, dalam perkara keduniaan kita, atau dalam urusan agama kita, ada orang yang menyakiti kita, maka bagaimana bersabar? Ilmu yang ketiga, miliki ilmu yang ketiga ini, pasti bisa bersabar, pasti bisa memaafkan. Kata Syekh, yang ketiga adalah hamba yashhada. Kembali beliau menggunakan kalimat syuhud. Apa lagi? Apa tadi? Syuhud. Ilmu yang betul-betul teryakini. Kita lihat dalam kehidupan keseharian kita. Hamba syuhud bahwa kebaikan pahala, keindahan pahala yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan terhadap orang yang memaafkan dan bersabar. Jadi mau selamat dari musibah yang sebenarnya, mulai musibah yang orang timpakan kepada kita, lihatlah indahnya pahala memberi maaf dan bersabar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan kejelekan adalah kejelekan yang semisalnya. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Maka siapa yang memberi maaf dan melakukan perbaikan, maka pahalanya telah pasti dengan sehebat-hebatnya di sisi Allah. Innahu la yuhibbudz zalimin. Sungguh Allah tidak mencintai orang-orang yang melakukan kezaliman. Saya jelaskan dulu ayat ini.
Kata Syekh terhadap ayat ini, tak kala manusia dalam membalas gangguan manusia kepadanya terbagi menjadi 3. Jadi sikap manusia ketika dizalimi, ketika disakiti, ketika diganggu, ketika difitnah, keluarganya, hartanya, dirinya, manusia terbagi menjadi 3. Yang pertama, manusia yang zalim, yaitu apa? Yang mengambil di atas haknya. Ada orang yang memukul dia, dia punya hak untuk membalas pukulan, tapi sesuai dengan kadarnya. Tapi ini justru dipukul 1 kali, dia memalasnya 10 kali. Ini zalim. Walaupun dia yang pertama dipukul. Ini zalim. Ini sikap pertama. Sikap yang kedua, muqtasid, pertengahan. Yaitu apa? Orang yang mengambil sesuai dengan kadar haknya. Dia menuntut sesuai dengan haknya. Yang ketiga, muhsin, orang yang melakukan kebaikan. Justru dia tinggalkan haknya dan dia maafkan. Karena 3 sikap manusia, Allah pun menyebutkan ketiga jenis sikap ini dalam ayat ini. Jadi ayat singkat ini melingkup semuanya. Lihat, awal ayat menjelaskan orang yang pertengahan. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Balasan kejelekan, kejelekan semisalnya. Ini hukumnya apa? Hukumnya apa? Boleh. Haknya orang yang dizalimi. Dia tidak berdosa. Yang kedua adalah sikap, dan disebutkan di tengah adalah sikapnya orang-orang yang terhebat. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Maka siapa yang memaafkan dan melakukan perbaikan, maka sungguh pahalanya telah pasti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang Allah sebut, innahu la yuhibbudz zalimin. Sungguh Allah tidak mencintai orang-orang yang melakukan kezaliman. Ini apa? Mengambil di atas hak. Baik, 3 sikap manusia. Kalau kita lihat anak-anak kita, kalau anak-anak ya, si adik atau si kakak dipukul oleh adiknya, maka gimana sikapnya kakak? Oh sudah, adiknya akan babak belur itu. Dan ketika melapor, abi dia yang duluan. Dia memukul duluan. Ini sikap anak-anak. Dalam Quran ini kezaliman. Kalau membalas sesuai dengan kadarnya, boleh. Sekedar boleh. Tetapi pahala besar ada pada memaafkan.
Sekarang Syekh ingin memahamkan kepada kita, memberi ilmu kepada kita, arahkan kekuatan fikiran kita, jiwa dan pandangan kita kepada besarnya pahala maaf itu saat orang menyakiti kita. Maka di sana hamba akan mampu menyaksikan seolah-olah dia yang diseru di hari akhirat. Bangkitlah orang-orang yang telah pasti pahalanya di sisi Allah. Pasti. Sebutkan dalam ayat fa ajruhu 'ala Allah. Ini pahala tidak bisa sirna. Pahala yang betul-betul paten. Fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya telah pasti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini pahala yang tidak bisa diganggu gugat. Hebatnya di pahala. Ketika dipanggil, tidak ada yang bangkit kecuali hanya orang yang memaafkan dan melakukan perbaikan. Jadi kata Syekh, ketika hamba mampu menyaksikan hal ini, ketika orang menyakiti, menzalimi dia, kemudian bersamaan dengan dia mampu menyaksikan besarnya pahala maaf, indahnya pahala melakukan perbaikan ini, dia satukan dengan ilmu akan lenyapnya pahala itu kalau dia membalas, minta pemenuhan haknya. Maka di sanalah betul-betul akan mudah bersabar itu. Dua sekaligus ini. Iya, kebalikannya. Jadi langsung digunakan melihat hebatnya pahala memaafkan, dan sekaligus lihat kebalikannya, lenyap pahala ini kalau kita tidak memaafkan. Kita mengambil jalur yang boleh. Apa jalur yang boleh? Membalas. Membalas boleh, tidak berdosa. Tetapi ingat, kita kehilangan pahala besar. Kita tidak akan dapat fa ajruhu 'ala Allah. Fa ajruhu 'ala Allah hanya untuk siapa? Faman afa wa aslaha. Siapa yang memaafkan dan terus mengupayakan perbaikan. Ini pahala ini lenyap kalau kita minta, saya harus menuntut, harus membalas, walaupun sesuai dengan kadarnya. Adil dia adalah menuntut haknya. Ini tidak berdosa, tetapi kehilangan pahala besar. Fa ajruhu 'ala Allah. Sementara hidup di muka bumi adalah hidup mengumpul amalan. Dan ini amalan, lihat, ketika Allah mengatakan fa ajruhu 'ala Allah, ini amalan masuk dalam kategori amalan terdahsyat, terhebat. Sebab kalimatnya menunjukkan kepastian amalan yang tidak bisa diganggu gugat. Sampai-sampai kalau ada proses di hari akhirat, amalan akan dikurangi karena perbuatan hamba, maka amalan ini tidak bisa diganggu gugat. Amalan paten sudah. Fa ajruhu 'ala Allah, bagi orang yang memaafkan. Dan maaf ini tidak akan diberi kesempatan untuk meraih kemuliaan besar dengan memaafkan ini, tidak akan diberi kecuali hanya terhadap orang yang memang diganggu, disakiti, dizalimi. Di situ kita akan melihat ternyata kezaliman orang itu adalah nikmat. Kezaliman orang itu adalah kesempatan besar bagi saya untuk meraih keindahan maaf dan kesabaran.
Allah tidak beri kecuali hanya orang yang difitnah. Semakin banyak yang memfitnah, kalau orang pahami semakin nikmat. Sebab apa? Semakin terbuka pahala besar dari orang itu. Saya maafkan, ya Allah, saya maafkan. Luar biasa. Dari orang itu. Tetapi kalau kita berfikirnya, itu si anu mukanya, itu si anu, yang lain lagi ucapannya, itu si anu, saya beri salam dia tidak, itu si anu, itunya, sudah pusing sendiri tuh. Dia sendiri yang menyusahkan dirinya. Itu cara berpikir manusia yang rendah ilmunya. Cara berpikir anak-anak, orang yang belum dewasa. Yang mengherankan, kalau sudah beruban masih seperti ini cara berpikirnya. Apalagi kalau berubannya sebagai orang yang mengaku salafi lagi. La ilaha illallah. Apa yang dia pelajari? Ustadznya mengajarkan apa kepadanya? Ilmu akan melahirkan semakin sempurnanya sikap kedewasaan seseorang. Tetapi ikhwah, sumber penyakit adalah kalau memang jiwa manusia jiwa yang kerdil, yang tidak akan senang kecuali hanya kekacauan, yang tidak akan puas kecuali hanya adanya perpecahan. Maka bagaimanapun nasihat dan jelasnya kebenaran, tetap dia akan memilih kekerdilan dan jalan-jalan kekerdilan. Lalat tidak akan singgah hinggap kecuali di tempat-tempat kotor. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," sampaikan ya Muhammad, "kullun," setiap manusia, "ya'malu," akan berbuat, akan beramal, "ala syakilati," disesuaikan dengan yang sesyakal, yang sama dengannya. Maknanya, kalau jiwanya jiwa yang kerdil, pasti amalannya amalan kerdil. Kalau jiwanya jiwa yang sempit, pasti cara berfikirnya berfikir yang sempit. Kalau jiwanya jiwa yang besar, amalannya amalan besar. Jiwanya jiwa yang luas, amalannya pandangannya luas. Jiwanya jiwa yang hebat, pasti amalannya kehebatan. Ini hukum pasti datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita paham ini, kemudian berada dalam kekerdilan jiwa, maka langkah yang pertama yang harus kita tempuh adalah besarkan jiwa kita. Minta kepada Allah supaya diberi jiwa yang besar, jiwa yang baik. Minta kepada Allah yang memegang jiwa itu. Ya muqallibal qulub, wahai membolak-balikkan hati, thabbit qalbi ala dini, kokohkan hatiku di atas agamamu. Wasi' qalbi, ya Allah luaskan hatiku. Al-ikhwah rahimahumullah, jadi yang ketiga ini lebih indah lagi nih. Terus bagaimana kalau tiga-tiganya langsung kita pakai? Tiga-tiganya langsung kita pakai. Oh, luar biasa. Ini cukup tiga ini, apapun masalah tenang.
Cukup 3. Tapi ternyata masih ada 17. Dan yang 17 ini, kalau kita baca lagi pembahasannya murid beliau Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tentang kesabaran, akan muncul lagi banyak ilmu dahsyat dalam kesabaran. Al-ikhwah rahimakumullah. Di antara hikmahnya adanya fitnahan dan semisal itu, ya, Allah mengharuskan ustadz-ustadz harus melirik ilmu ini. Umat pun harus semakin nambah ilmu. Kalau tidak ada cobaan, ilmu tidak akan bertambah. Emas tidak akan pernah jadi murni kecuali harus melewati apa? Siapa penjual emas? Penambang emas. Pembakaran. Dibakar dengan sepanas-panas. Semakin panas, semakin lama akan semakin murni. Bahkan dalam tingkat kemurnian, tingkat panas yang lebih hebat lagi, dari emas itu bisa mengeluarkan lagi unsur yang lebih mahal dari emas. Lihat itu. Bukan justru lihat yang lahir. Kalau orang sempit cara berpikirnya, iya, ada fitnah seperti ini, begini terus, bertengkar terus. Sudah, saya tidak mau ta'lim. Justru tambah rusak dia. Cara berpikir betul-betul ikhwah buntu. Yang ustadz tidak mau mengajar sudah. Yang donatur tidak mau menyumbang lagi. La ilaha illallah. Muslim tidak pantas bersikap seperti itu, apalagi bagi seorang salafi. Lihat, ustadz ini bertengkar dengan ustadz itu, syekh ini bertengkar dengan syekh itu, saling mentahdir, saling ini aduh, gampang. Hadapi dengan yang pertama. Apa yang pertama? Tidak ada satupun yang terjadi kecuali apa? Allah sudah takdir. Mau melawan takdir Allah yang Allah sudah pastikan. Lihat, kalau Allah sudah takdirkan, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, tenangkan diri. Takdir Allah. Memang Allah inginkan saya menghadapi, memahami, mengetahui, melihat hal ini. Saya terima ya Allah. Kalau masuk yang kedua, tidak ada satupun musibah yang menimpa pribadi, keluarga, umat kecuali disebabkan oleh dosa. Saya bahagian dari umat. Boro-boro melihat dosa-dosa orang lain, dosa saya dulu. Tenang dia tidak sibuk. Langsung astagfirullah, banyak dosa saya. Astagfirullah. Dan sekali lagi, kondisi seperti ini mengantar hamba untuk mampu melihat dosa, cacat pada dirinya, kekurangan pada hatinya lebih dalam lagi. Saat digoncang baru orang bisa melihat lebih dalam. Kalau tidak, selamanya kita tidak akan pernah bisa melihatnya. Lihat baiknya Allah, jemaah. Allah ingin kita betul-betul memahami cacat kita, supaya kita beristighfar, bertaubat. Indahnya Islam. Dengan ini nampak Islam betul-betul indah Islam. Sesuatu yang nampaknya kekacauan, tapi justru hasilnya apa? Kalau
cara berpikir Islam yang kita terapkan dalam menyikapi kekacauan itu, keindahan sikap, kedalaman hati, keluar biasaan hati. Apalagi kalau masuk yang ketiga, orang yang menyakiti, orang yang begini, orang tidak usah lihat. Ini kesempatan besar untuk meraih pahala fa'ajruhu 'ala Allah, yang tidak diberi kecuali hanya mereka yang didolimi. Kecuali hanya mereka yang disikapi, kecuali hanya mereka yang kesempatan besar untuk meraih kemuliaan itu. Kalau tidak, lenyap kemuliaan itu. Al-ikhwah rahimakumullah. Sisi yang keempat, أيشهد أنه إذا عفا وأحسن أورثه ذلك من سلامة القلب لإخوانه ونقائه من الغش والغل وطلب الانتقام وإرادة الشر، وحصل له حلاوة العفو ما يزيد لذته ومنفعته عاجلا وآجلا على المنفعة الحاصلة له بالانتقام. Ilmu yang keempat ini betul-betul sangat mendalam. Kata beliau, hamba syuhud. Kembali beliau mengucapkan kalimat syuhud, bukan kalimat ya'rif, hamba ya'rif, atau hamba yafham, atau hamba ya'lam, tetapi yashhad, syuhud. Sebab memang ilmu ini langsung betul-betul terasa hebat pengaruhnya ketika kita betul-betul meyakininya. Yang keempat, hamba syuhud betul-betul meyakini, mampu menyaksikan bahwa ketika dia memaafkan dan memperindah maafnya, maka hal ini pasti akan mewariskan selamatnya hati terhadap saudara-saudaranya, sucinya hati dari khianat, dari tipuan terhadap saudaranya, dari keinginan membalas dendam, dari keinginan jelek terhadap saudaranya. Dan di sana dia akan merasakan manisnya memaafkan dengan tingkat kelezatan di atas dari di sana dia akan mendapatkan manisnya memaafkan yang mengalahkan kelezatan dan manfaatnya secara segera, dan yang akan datang terhadap manfaat yang dia peroleh saat membalas. Maksudnya, saat orang membalas, dia rasakan kepuasan, ya, enak dia rasa, berhasil, dia di penjara.
berhasil, jadi ditangkap polisi. Itu puas betul itu. Tapi kepuasan itu rendah jika dibandingkan dengan kepuasan yang diperoleh karena memaafkan. Kelezatan itu rendah jika dibandingkan dengan kelezatan kenikmatan karena memaafkan. Manfaat yang kita lihat dengan berhasilnya terbalas kezaliman itu rendah jika dibandingkan dengan manfaat yang kita peroleh dari memaafkan. Saya sebutkan, lihat satu. Ini manfaat ikhwah. Seandainya manfaatnya hanya ini dan antum hanya fokus untuk mendapatkan ini, maka la ilaha illallah, semua persakitan orang kepada antum tidak akan pernah peduli. Lihat yang beliau sebutkan, akan lahir bersihnya hati terhadap saudara. Antum pernah dengar kisah Nabi berkata di dalam majlis, kalian mau melihat penghuni surga? Yang menyebut penghuni surga masih berjalan di muka bumi. Itu sana penghuni surga. Seorang sahabat penasaran, apa amalannya ini? Kenapa jadi penghuni surga? Akhirnya dia minta izin dengan alasan tertentu supaya bisa bermalam di rumahnya. Dia ingin lihat apa kegiatannya ini, apa amalannya. Saat malam, waktu sholat malam, si penghuni surga ini masih tertidur. Lewat malam tertidur sampai masuk subuh baru bangun. Tidak ada sholat malamnya. Sahabat ini sudah mengira sholat malamnya luar biasa ini. Ini tidak ada sholat malamnya. Hanya sahabat penghuni surga ini saat terjaga, biasa orang tidur agak sadar ya, pasti dia berzikir, ingat Allah. Tapi sholat tidak sholat. Akhirnya setelah dia lihat keadaannya, kegiatannya semuanya, kenapa ini lebih dari saya ini? Kenapa ini betul-betul hebat ini orang ini? Dia pun mengungkap maksud sebenarnya. Dia ungkap maksud sebenarnya kenapa dia. Sebab dia dengarkan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda seperti ini. Apa yang kamu paling anggulkan? Apa amalan yang kamu paling andalkan? Sahabat mulia ini pun mengatakan bahwa beliau tidak pernah khianat, dendam semakna dengan itu terhadap seorang pun dari kaum muslimin. Tidak ada seorang pun. Coba lihat, mampu sampai ke derajat yang sangat hebat, selamat hati. Dan selamatnya hati bisa diperoleh dengan cara maafkan orang yang mengganggu kita, memfitnah kita. Kita dapat selamat hati. Coba pikirkan ke situ saja, fokus. Saat orang mengganggu, berarti kesempatan sekarang. Gimana caranya hati saya bisa semakin bersih? Sebab apa? Lihat, orang yang menyakiti, mengganggu, menzalimi dia saja, dia balas dengan apa? Maaf. Dia berbuat baik kepadanya. Apalagi kaum muslimin yang tidak mengganggunya. Apalagi kalau justru yang berbuat baik kepadanya, akan melahirkan sikap yang sangat hebat.
Al-ikhwah rahimakumullah, memaafkan itu indah. Memperindah maaf itu betul-betul merupakan keindahan hidup. Nikmat betul hidup seperti ini. Saat kita membalas, ya dapat juga kenikmatan. Tapi kenikmatan sekedar puas. Setelah itu apa? Bertahan berapa lama? Dan apa yang kita peroleh berupa ilmu, berupa pahala, hubungan persaudaraan juga semua bertambah apa? Bertambah rusak. Sementara manusia yang paling baik adalah manusia yang paling bermanfaat bagi saudaranya. Al-ikhwah rahimakumullah. Bisa yang keempat? Hah? Al-ikhwah. Jadi yang keempat ini bisa diperoleh kalau memang kita mampu melihat indahnya hati yang bersih, betul-betul tidak ada tekanan, dendam, khianat kepada seorang pun dari kaum muslimin. Ini ilmu besar dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang bersumber dari Quran dan Sunnah. Ilmu dari tokoh salafi yang sangat hebat. Ini ajarannya. Ini manhaj. Manhaj tazkiyatun nafs dengan metode yang sangat dahsyat. Kalau orang tazkiyatun nafs dalam bentuk solat, ya, zikir, bagus. Tapi ini bagaimana sampai terfikirkan itu? Justru tazkiyatun nafs lahir dari apa? Orang menyakiti, orang memfitnah. Itu bisa dimanfaatkan untuk lahirnya kebersihan jiwa. Caranya gampang. Maafkan. Perindah maafnya. Makanya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, Nabi dan Rasul Allah, adalah manusia yang paling hebat bala yang menimpanya dari manusia yang lainnya. Ketika Nabi ditanya, "Man asyaddun nasi bala?" Siapa manusia yang paling hebat bala yang menimpanya? Gangguan yang paling hebat yang menimpa adalah gangguan yang menimpa Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana mereka menyikapinya? Dengan maaf, dengan maaf. Apa hasilnya? Adakah yang mengalahkan kesucian hatinya para Nabi dan Rasul? Mereka sangat memahami ilmu ini. Al-ikhwah rahimakumullah. Empat. Coba diulang yang pertama. Ya, kalau belum bisa syuhud jangan dilupa. Minimal jangan lupa. Yang pertama, gimana caranya bersabar terhadap orang yang mengganggu, menyakiti kita? Ayat pertama, ilmu tentang takdir. Pandangan kita, perhatian kita, syuhud kita, lihat siapa yang mentakdirkan. Itu yang kita lihat. Jangan lihat kezalimannya orang. Tutup, tidak usah dilihat. Yang kedua, langsung lihat sebabnya, pasti dosa. Dari yang kedua ini lahir ibadah besar, ibadah istighfar. Ibadah istighfar. Lahir ibadah istighfar. Lahir ibadah istighfar. Lahir taubat.
Terus yang ketiga, melihat indahnya pahala memaafkan dari sisi fa'ajruhu 'ala Allah. Kita tidak memilih membalas, sebab itu melenyapkan pahala. Fokus besarnya fa'ajruhu 'ala Allah. Allah pastikan untuk faman afa, bagi mereka yang memaafkan wa aslah, terus melakukan perbaikan. Kemudian perhebat dengan yang keempat. Apa yang akan kita peroleh? Berupa bersihnya hati, selamatnya jiwa. Hati yang selamat sampai dalam bentuk keinginan pun tidak ada, lenyap. Hebatnya ini. Kalau kita mampu memaafkan. Dan kondisi itu ikhwah, kondisi yang teramat nikmat, bermanfaat di dunia, di alam barzah, di akhirat. Dan sucinya hati dalam bentuk seperti ini akan bermanfaat dalam semua kegiatan kita. Solat, puasa, ibadah langsung kepada Allah, bisnis, jual beli, bercocok tanam, hubungan suami istri, anak, semuanya akan melahirkan kebahagiaan ketika orang sudah selamat hatinya dari hasad, dengki terhadap saudaranya. Tapi ini tidak bisa didapatkan kecuali setelah apa? Allah takdirkan ada yang mengganggu, harus ada yang mengganggu dulu. Harus ada yang memfitnah. Harus ada orang yang tidak mau menjual bensinnya misalnya. Harus ada orang yang menuntut cerai misalnya. Merusak rumah tangga orang misalnya. Harus ada orang yang berfatwa tanpa ilmu misalnya. Harus ada orang yang mengobarkan permusuhan misalnya. Harus ada yang seperti itu. Kalau kita paham besarnya manfaat ini dan melihat yang seperti itu, kita bisa arahkan diri kita. Ini justru lahir apa? Kasihan terhadap saudara saya. Kita tahu di mana diri kita tempatkan, bisa meraih. Al-ikhwah rahimakumullah. Baik. Yang keempat, masih yang keempat ya. Ad'afan mudha'afah. Jadi justru ia akan merasakan apa? Manfaat yang berlipat-lipat dari manfaat kepuasan dari membalas. Yang di saat inilah hamba akan masuk pada firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai al-muhsinin, orang-orang yang melakukan ihsan, kebaikan. Fayasiru mahbuban lillah wa yasiru haluhu hala man akhada, halu man ukhida minhu darahim fa'uwida anha ulufan minad dananir fahina idin yafrahu bima manna Allahu alaihi a'zama farahim ma yakun. Dia akan masuk ke dalam lingkup wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai al-muhsinin, orang yang melakukan kebaikan. Ini kebaikan tingkat tinggi. Sebab langsung terhadap orang yang melakukan kejahatan kepadanya, dia mampu mewujudkan kebaikan itu. Sehingga jadilah dia orang yang dicintai oleh Allah. Ada yang lebih hebat lagi. Wallahu yuhibbu, Allah mencintai. Dan kondisi tadi, kondisi al-muhsinin tingkat tinggi. Berarti cinta Allah kepada orang itu luar biasa hebatnya. Dan jadilah kondisi dia seperti kondisi orang yang diambil darinya
beberapa dirham mata uang perak, tetapi kemudian diganti dengan ribuan dinar mata uang emas, sehingga dia pun akan berbahagia dengan apa yang Allah anugerahkan kepadanya dengan sehebat-hebat kebahagiaan. Inilah kenikmatan hidup. Fikirannya orang ingin merusak kita, ingin menggoncang kita, ingin memprovokasi kita, ingin menggeleparkan kita, ingin menjatuhkan kita, ingin. Tapi ternyata dengan ilmu ini apa? Justru kita semakin tenang akibat perbuatannya. Kita semakin merasakan kenikmatan. Kita semakin merasakan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta Allah pun kita peroleh. Perumpamaan yang sangat indah, persis betul. Orang yang dizalimi, diambil barangnya sedikit, tetapi dengan kesabaran, dengan cara seperti ini diganti dengan barang yang tidak bisa dinilai harganya. Ini cara berpikir orang berakal. Kalau dia pedagang, ini pedagang paling hebat. Keluar sedikit, keuntungannya berlipat tanpa batas. Yang kelima, ayya'lama annahu man taqama ahadun qattun li nafsihi illa awrathahu dhalika dhullan wajadahu fi nafsihi fa idza afa a'azzahu Allah wa hadha mimma akhbara bihi as-sadiqul masduq haythu yaqul ma zada Allahu 'abdan bi'afwin illa 'izza fal 'izzu al-hasilu lahu bil 'afw ahabbu ilayhi wa anfa'u lahu min al-'izzi al-hasilu lahu bil intiqam fa inna hadha 'izzun fil zahir wa huwa yurithu fil batini dhulla wal 'afwu dhullun fil batin wa huwa yurithul 'izza batinan wa zahira. Yang kelima kata beliau, ayya'lam. Sekarang kata ilmu. Ilmu adalah keyakinan. Ayya'lam, hamba betul-betul meyakini bahwa tak seorang pun yang membalas karena dirinya, kecuali pasti mewariskan kerendahan, kehinaan yang dia jumpai pada dirinya. Dan jika dia memaafkan, justru Allah akan tinggikan, muliakan dia. Ini kata beliau dari ilmu yang as-sadiqul masduq, dari ilmu yang as-sadiq, yang sangat jujur dan dibenarkan, yaitu Rasulullah alaihi salatu wassalam khabarkan kepada kita. Ini ilmu yang langsung Nabi khabarkan ketika beliau alaihi salatu wassalam bersabda, ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izza. Allah tidak akan pernah menambah hamba dengan maafnya kecuali semakin izzah. Izzah artinya kedudukannya semakin tinggi, semakin ditakuti, semakin dihormati, semakin perkasa, semakin menang. Ini ilmu datang dari Nabi. Allah tidak akan pernah menambah ketika hamba memberi maaf kecuali semakin teratas, tinggi. Jadi kata beliau, al-izzul hasil, keperkasaan, ketinggian, kemenangan yang dia peroleh dengan maaf, itu lebih dia cintai, akan lebih bermanfaat bagi dia daripada apa? Keperkasaan yang dia peroleh karena membalas. Ketika dia balas, menang dia.
kemenangan itu rendah nilainya jika dibandingkan dengan kemenangan yang diperoleh karena apa? Ketinggian yang diperoleh karena memaafkan. Jadi kata beliau, yang ini izzun fi dzahir, sementara akan mewariskan kerendahan di batin. Bisa dipahami ini? Ketika orang menang karena membalas, terjadi perseteruan dia hadapi terus sampai akhirnya menang kita. Dia merasa perkasa, merasa tinggi yang dia peroleh ini hanya apa yang nampak, tetapi melahirkan apa? Rendah di batinnya. Orang tidak akan bisa menutup dirinya, di dalam itu rendah, hancur-hancuran kondisi batinnya itu. Sebaliknya, ketika orang memaafkan, maka apa yang ketika orang memaafkan dhullun fil batin, kata beliau. Ketika orang memaafkan, maka di dalam dirinya akan muncul sepertinya saya merendah ini, terlalu merendah ini. Dia akan merasa dirinya rendah ketika dia maafkan. Tetapi ikhwah, itu hanya di batin. Tetapi apa akibatnya? Akan melahirkan kemenangan, ketinggian, keperkasaan secara batin dan zahir. Jangan pernah ragu akan hadis Nabi ini. Sama dengan hadis, tidaklah hamba tawaduk kecuali pasti Allah semakin angkat dia. Tidaklah hamba semakin memaafkan kecuali pasti Allah semakin menambah izzah, keperkasaannya. Ini berbicara tentang izz. Sebab ketika ada perseteruan, orang berpikir apa? Siapa yang paling menang? Siapa yang teratas? Siapa yang terhebat? Siapa yang tertinggi? Cara berpikir yang benar adalah untuk meraih yang tertinggi adalah maaf, bukan menghadapi, bukan melanjutkan perseteruan. Maaf. Maafkan. Justru ini ikhwah, izzahnya dunia, alam barzah dan akhirat. Langsung dari Nabi, ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Lihat Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, ketika sudah berhasil memahamkan, mendudukkan saudara-saudaranya bahwa mereka bersalah. Itu apa yang beliau lakukan? Kalian tidak ada apa-apa, sudah tidak ada tekanan, maaf total. Justru apa? Kedudukan Nabi Yusuf yang sudah tinggi di hadapan saudaranya ini, lebih tinggi lagi, sampai-sampai mereka rela untuk sujud. Kalau sebelumnya, jangankan sujud, mengucapkan, mengakui, yang ada dalam pikirannya adalah bunuh. Lihat di awal, justru di antara mereka berpikir bunuh Yusuf, uqtulu Yusuf. Lihat bagaimana hasad terhadap Yusuf, karena Yusuf lebih disukai oleh bapak. Ini hasad di tengah keluarga. Terus gimana lagi hasad kalau melibatkan lebih banyak? Ini hasad karena tengah keluarga saja sampai bisa melahirkan bunuh, lakukan begini. Apalagi kalau hasad itu karena jangan tanyakan lagi kengerian yang akan dimunculkan. Betul-betul pikiran mereka merendahkan, menjauhkan, menghinakan Yusuf saja. Tapi akhirnya apa? Pemuliaan yang tiada tandingannya kepada Nabi Yusuf. Karena beliau justru memaafkan. Kita bisa merasakan dalam kondisi Nabi Yusuf yang sudah diperlakukan seperti itu, ketika dia maafkan, tidak bisa, tidak boleh tidak, pasti kita bisa merasakan
itu ada kayak terlalu rendah ini. Ada perasaan kayak rendah. Tapi justru kapan hal itu bisa terlontar, itu akan langsung merubah kerendahan ini menjadi keperkasaan, kemuliaan, secara lahir dan batin. Ini rahasia jiwa, ikhwah. Rahasia kehidupan yang sangat hebat, yang merupakan ilmu Quran yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kita memahaminya. Tapi ini harus menghadapi orang-orang yang memang ada yang menyakiti. Kalau tidak ada yang seperti itu, aduh, tidak akan bisa didapat ini. Jadi sampai di sini tidak usah terlalu dipusingi dengan adanya yang seperti itu, sampai menjadi bahan pembicaraan setiap saat. Habis waktu kita, berarti termakan itu. Sebab sesuatu semakin sering diungkap, dibahas, berarti apa? Daya tariknya untuk merusak semakin. Ini akan diperdalam. Apa yang saya ungkap terakhir itu akan diperdalam dalam kaidah-kaidah selanjutnya. Al-ikhwah rahimakumullah. Baik, ini 5 sisi. Yang keenam nanti habis maghrib, dan yang keenam ini kata beliau min a'zamil fawaid, faidah yang terbesar. Ini termasuk dari 20, ini yang terdahsyat. Ini yang keenam, ini termasuk yang terdahsyat. Tapi nanti habis maghrib. 5 ini. Tolong diulang dulu yang 5 ini. Ayo kita belajar, berubahlah. Kata orang sukses, kunci sukses adalah berubah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Harus berubah kepada yang lebih baik. Belajar harus betul-betul siap hati untuk dijadikan. Apalagi ilmu ini, ilmu langsung terpraktekkan ini. Kalau antum tidak praktekkan ini sudah di tengah banyaknya fitnah, di tengah banyaknya fitnah, al-ikhwah rahimakumullah. Baik, yang pertama apa tadi? Tentang takdir, kekuatan keimanan terhadap takdir. Itu sebenarnya terhadap semua musibah ya, terhadap semua musibah. Qaddarallahu ma syaa fa'al, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah apapun yang menimpa, kalau kita langsung kembalikan, ini Allah yang sudah tetapkan. Sabar, Allah sudah tetapkan. Mau apa? Dia Tuhan saya, Dia menguasai saya, tidak mungkin saya bisa lepas. Langsung tenang. Tapi ingat, yang pertama ini beriringan dengan palingkan pandangan kita terhadap kezaliman orang terhadap kita. Jangan lihat itu. Yang kedua, yang pertama ini langsung satukan dengan sebabnya adalah dosa. Takdir itu pasti. Orang menyakiti kita, kalau saya takdirkan pasti terjadi, tidak boleh tidak. Dan itu sebabnya adalah dosa. Langsung kembalikan kepada diri. Saat kita kembalikan kepada diri, lebih tidak ada lagi kesempatan untuk melihat orang lain. Langsung kembalikan kepada diri. Kapan kita kembalikan kepada diri? Langsung lahir apa? Ibadah besar, istighfar, yang menunjukkan tanda kesempurnaan tauhid. Dan sekaligus apa yang lahir di situ? Bertambahnya ilmu ma'rifatun nafs. Kita semakin mengenal siapa diri kita.
melalui orang yang menyakiti kita. Yang ketiga, melihat indahnya maaf melalui firman Allah, fa'ajruhu 'ala Allah. Pastinya pahala yang tidak boleh goyang, tidak akan pernah sirna bagi orang-orang yang faman afa wa aslah, bagi orang-orang yang tidak mengambil jalan membalas walaupun boleh sesuai dengan kadarnya, sebab dia akan kehilangan pahala besar ini. Kita akan kehilangan ini. Kalau orang sudah melihat yang ini, keuntungan besar, tidak peduli lagi apa yang akan memukul dan menyakiti dia. Fokus terhadap keuntungan besar ini. Yang keempat, masih mirip dengan yang ketiga, tetapi dari sisi yang lain. Sisi selamatnya hati. Langsung akan terasa kondisi selamat hati, selamat jiwa. Kita akan masuk ke dalam proses tazkiyatun nafs yang paling hebat. Sebagai akibat dari maafnya kita kepada orang yang mendolimi kita, sehingga kita pun masuk ke dalam apa? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai al-muhsinin. Pahami itu. Akan terjadi proses pembersihan. Kalau kita ingat kejelekannya orang, sudah tidak akan bersih, akan semakin rusak. Selanjutnya masuk yang kelima. Kalau kita membalas semata karena diri, justru yang lahir apa? Kita semakin rendah. Saat kita semakin rendah, yang menzalimi kita semakin apa? Semakin puas. Kita justru yang memuaskan mereka. Tetapi kalau kita justru memaafkan, Nabi menegaskan, mazadallahu abdan bi'afwin illa izza. Allah tidak akan menambah. Jadi bukan sekedar memberi, menambah. Kalimatnya zada, menambah. Allah tidak akan menambah hamba dengan maafnya kecuali semakin menambah perkasa. Coba ikhwah, pahami satu ini saja luar biasa, perkasa, semakin tinggi. Kita ingin dianggap mulia, yang dengannya orang justru akan, itu orang akan takut itu. Kalau orang justru memaafkan, tidak mau peduli perhatian, itu orang langsung dia akan merasa takut. Kita akan semakin mulia. Ada satu hal yang diingatkan oleh Syekh dalam yang kelima ini, ketika beliau menyebutkan hamba meyakini bahwa tidaklah seseorang membalas karena dirinya. Cermati kalimat karena dirinya. Semua pembalasan itu karena diri. Pasti karena apa? Kita melihat diri kita. Ini ilmu tersendiri yang Al-Syekh nanti akan olah menjadi ilmu untuk menghindarkan diri dari gangguan dalam kaidah-kaidah selanjutnya. Baik, 5 ilmu ini terus diulang ikhwah, langsung praktekkan terhadap dunia bisnis kita, dunia pendidikan, dunia bermasyarakat, bersahabat, bertetangga, atau dalam dakwah, dimanapun kita tidak lepas dari gangguan. Cara menyikapinya supaya bisa bersabar dari gangguan itu, 5 ilmu besar kita sudah dapatkan. Semoga bermanfaat, dan semoga Allah menjadikannya sebagai ilmu yang bermanfaat bagi kita, menjadi ilmu
yang terus-menerus menemani kita sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam dan selanjutnya sehabis maghrib insyaallah. Sekian subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta